Baik, wah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan membaca kitab Minhajus Salikin. Sampai pada halaman ke-7. Untuk sifatul wudhu selesai. Kita masih membahas tentang seputar toharoh dan yang berkaitan dengannya. Di antaranya bab mashu alal khufain. Babul mash alal khufain. Mengusap khuf dan yang sejenisnya. Pada halaman 7 paragraf berapa ini? 1, 3 ya. Setelah selesai kita membahas sifat-sifat wudhu yang bunyinya fa'inkana alaihi hufan itu. Fa'inkana alaihi hufani. Jadi mungkin ahsan sebaiknya di samping kiri atau kanannya itu diberi judul kan, diberi sub pembahasan itu loh, supaya kita ketika murojaah mudah. Misalnya paragraf ini membahas tentang khuf misalnya, masalah khuf. Ya. Di paragraf lain membahas masalah apa, itu di samping paragraf itu diberi tambahan catatan. Di sebagian kitab fikih yang lain, yang maksudnya kitab fikih Minhajus Salikin juga, itu ada judul sendiri ya untuk masalah khuf ini. Kalau sini kan langsung bandang toh, bab sifatul wudhu langsung ke nawaqidil wudhu. Dan ini ada beberapa judul gitu. Di sebagian apa? Di sebagian cetakan itu ada sudah disebutkan judul sendiri. Babul mashi alal khufain. Dan ini ya kawan sekalian, termasuk perkara yang sangat penting dan termasuk prinsip di antara prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin ada yang mengingkari permasalahan ini. Mengingkari adanya syariat bolehnya atau keringanan dalam syariat apa? Mengusap khuf ketika wudu. Di antaranya apa? Rafidhah, ya kan? Rafidhah dan Khawarij, mereka mengingkari disyariatkannya apa? Mengusap khuf ketika berwudu. Sehingga sebagian besar ulama itu memasukkan ini dalam pembahasan akidah, ya, termasuk perkara akidah. Jadi termasuk manhaj ataupun prinsip Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya masalah ini di dalam syariat ini. Ya, saya akan bacakan, antum dengarkan dulu, terus nanti kita bacakan, kita artikan seperti biasa. Saya bacakan, antum tirukan, terus baru antum baca bersama-sama seperti biasa. Fa in kana alaihi khuffani wa nahwuhuma, saya ulangi, fa in kana alaihi khuffani wa nahwuhuma masaha alaihima in sya'a yauman walailatan lil muqimi
Wa salasata ayyamin, wa salasata ayyamin bi layalihinna, bi layalihinna lil musafiri, lil musafiri bisyarti an yalbisahuma, an yalbas ya pan, an yalbasahuma bisyarti an yalbasahuma ala taharatin, ala taharatin wala yamsahuhuma illa fil hadasil asghari. An Anasin marfu'an idza tawaddoa, idza tawaddoa ahadukum wala bisa khuffaihi, wala bisa khuffaihi falyamsah, falyamsah alaihima wal yusalli, wal yusalli fihima wala yakhla'huma, wala yakhla'huma insya'a illa min janabatin. Rawahul hakimu wa sahhahahu, fa'alahu sahhahahu. Jadi dengan mentasdid hak yang tengah ya, fa'alahu sahhahahu. Baik. Fa in kana alaihi khuffan, fa in apa fa in, maka jika kana alaihi padanya terdapat atau dia memakai gitu, dia memakai khuffani, sepasang khuf atau dua khuf, wa nahwuhuma dan yang semisalnya, khuf dan yang semisalnya, masaha maka dia cukup mengusap alaihima di atasnya. Di atas apa? Khuf dan yang semisalnya tadi. Insya'a jika dia mau. Artinya apa? Kata insya'a ini menunjukkan apa? Bukan sesuatu yang wajib. Artinya apa? Disunahkan. Jadi jika dia mau bisa cukup mengusap. Tapi kalau enggak marem, biar tambah bersih, dilepas, diguyur pakai air. Itu lebih sempurna. Artinya bersih dan suci. Tapi kalau seandainya ingin mengusap saja, maka cukup. Terus yauman, selama 1 hari 1 malam, yauman wa lailatan, sehari dan semalam, lil mukim, bagi orang mukim. Lawannya mukim apa? Musafir. Wa salasata ayyamin bilayalihinna, dan 3 hari beserta malam-malamnya, maksudnya apa? 3 hari 3 malam, lil musafir, bagi orang safar. Bisyarti dengan syarat
anyal basahuma, dia memakainya ala toharotin, dalam kondisi suci, tidak sedang berhadas. Jadi ketika memakainya itu dalam kondisi suci, habis berwudu atau sudah berwudu tapi belum batal. Wala yamsahuhuma, dan tidak boleh mengusapnya illa fil hadasil azghori, kecuali atau melainkan hanya pada hadas kecil saja. Artinya apa? Kalau dia wajib mandi maka wajib dilepas. Jadi ketika dia melakukan perkara yang mengharuskan mandi, maka harus dilepas. Jadi syariat mengusap ini hanya pada apa? Hadas kecil saja. An Anasin marfu'an, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik secara marfu'. Ya, apa itu marfu'? Nanti antum pelajari di kelas takmili, insyaallah di pelajaran mustalah hadis. Pokoknya lanjut terus sampai kelas 4. Kelas 1 tuh ini. Nanti kelas 2 situ. Nah, kelas 3 ganti hari. Takmili kan, takmili 2 tahun. Ya. Sampai kelas 4. Maat ilmi alhamdulillah sekarang sudah sampai kelas 4. Itu kalau sudah resmi itu ada ijazahnya S1 berarti. Dengan syarat bikin skripsi. Skripsinya apa? Sorop gitu. Analisa. Ya, lanjut. Dari Anas secara marfu, idza tawaddoa. Apa idza? Jika atau apabila telah berwudu ahadukum, salah seorang di antara kalian, wala bisa, dan dia memakai khuffaihi, 2 khufnya atau sepasang khufnya, fal yamsah, maka hendaknya dia mengusap alaihima, di atasnya saja, cukup mengusap saja. Wal yusalli fihima, dan dia hendaknya sholat dengan memakai keduanya. Huma itu apa? Khuf. Jadi sholat sambil memakai khufnya, tidak usah dilepas. Wala yakhlaq huma, dan tidak perlu melepasnya. Insya'a, kalau dia menghendaki. Artinya apa? Tidak wajib. Ini hukumnya sunnah. Illa min janabatin, kecuali kalau dari janabah. Artinya apa? Kalau dia junub maka tidak boleh diusap, melainkan harus dilepas dan diguyur pakai air. Jadi sekali lagi syariat mengusap ini berlaku pada apa? Hadas kecil. Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim wa shahhahahu, dan beliau mensahihkannya. Jadi ikhwas sekalian, ini termasuk kesempurnaan dan ringannya agama kita, di mana banyak memberikan keringanan-keringanan, rukhsah kepada kita semuanya. Di antaranya apa? Mengusap khuf ini. Apa itu khuf? Khuf itu bukan sepatu, yaitu ya alas kaki, kemudian dipakai tali-tali gitu kan. Sehingga disyariatkan atau diperbolehkan, diberi keringanan mengusap itu karena memang ribet ngelepas, bongkar pasangnya itu ribet gitu loh. Beda dengan kaos kaki. Kalau kaos kaki kan tinggal ngelepas, melotrokne, pakai lagi gitu kan, selesai toh? Ya enggak? Selesai. Tapi kalau khuf itu kan karena banyak talinya. Ya kan? Banyak talinya. Jadi dia dikaitkan, ya kan, dengan banyak tali, sehingga kalau bongkar pasang itu apa? Repot gitu kan. Sehingga diberi keringanan untuk mengusap. Maka syariat ini berlaku untuk khuf dan yang semisalnya. Yang semisalnya ini apa misalnya? Seperti sepatunya tentara itu kan. Itu kan juga ribet itu. Ya kan?
Apalagi kaos kaki, bagaimana kalau kaos kaki? Kalau kaos kaki ada silang pendapat, ya silang pendapat. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat. Dengan syarat apa? Kaos kakinya tebal dan menutupi kulit, sehingga air ini kalau diusap tidak bisa nembus kulit gitu loh. Tapi kalau kaos kakinya tipis, kemudian diusap nanti basah mengenai kulit, ini tidak boleh. Ya kan? Harus dilepas gitu. Apa itu? Oh, APD. Kalau APD kan lebih ribet lagi toh. Berarti rukhsahnya lebih tinggi lagi itu kan. Rukhsahnya lebih tinggi kalau APD itu. Kalau APD itu kan tidak hanya melepas bawah, dia harus melepas dari atas semuanya kan, Bul. Ya itu termasuk dia. Ya kan? Karena melepasnya masyakoh dia. Intinya kan apa? Di masyakoh itu kan. Di masyakoh. Jadi susah, adanya susah itu yang melazimkan adanya keringanan. Makanya sebagian ulama membedakan antara apa? Khuf dengan kaos kaki gitu loh. Karena sangat berbeda. Ya, ilahnya itu sangat berbeda. Kalau kaos kaki itu mudah, bongkar pasangnya kan mudah. Ya kan? Bongkar pasangnya mudah. Cuman sebagian ulama dalam hal ini Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau berpendapat boleh dengan syarat apa? Tebal, kaos kakinya itu memang tebal gitu. Gitu. Adapun kalau tipis, beliau juga melarang mengusap, harus dilepas. Makanya kalau sebagai kehati-hatian untuk kaos kaki, ya apa? Kita lepas saja. Toh itu juga mudah. Wallahu alam seperti itu. Dan perhatikan dulu, syaratnya ketika pakai apa? Dalam kondisi suci. Ya. Jadi tidak dalam kondisi batal gitu loh. Dia masih punya wudu. Dia memakainya dalam kondisi dia punya wudu. Kemudian batasannya untuk mukim sehari semalam maksimal. Berarti setelah sehari semalam dibongkar, harus dilepas, nggak boleh diusap lagi. Untuk yang musafir 3 hari 3 malam. Terus ngitungnya 3 hari 3 malam dari mana? Apakah dari pertama kali wudu? Apakah dari pertama kali pakai? Atau bagaimana? Para ulama menjelaskan dihitung dari pertama kali hadas setelah memakai. Itu patokannya. Paham ya? Jadi hadas pertama setelah dia pakai khuf. Itu patokannya, ngitung sehari semalam atau 3 hari 3 malamnya itu. Ya. Dihitung dari apa? Hadas pertama. Hadas pertama. Ya. Contoh misalnya, dia pakai khufnya tadi siang. Ya kan, habis asar. Ya. Sampai sekarang dia belum batal. Baru batal nanti malam jam 12 misalnya. Baru batal. Ya, baru batal jam 12 malam. Berarti ngitungnya ya, sehari semalam itu dari jam 12 malam itu. Jelas ya? Dan ini bisa dikiaskan dengan hitungan jam. Artinya apa? Sehari semalam itu 24 jam. Itu bisa dihitung dengan atau dikiaskan dengan hitungan jam itu bisa. Adapun kalau dikiaskan dengan hitungan mengusap, berapa kali mengusap, ini tidak bisa. Misalnya apa? Sehari semalam itu kan kita sholat 5 kali, berarti ya sudah kita apa? Kita anggap mengusap itu dalam sehari semalam 5 kali. Ya udah, berarti setelah itu 6 kalinya sudah nggak masuk, ini nggak bisa. Karena apa? Nasnya apa? Nasnya itu apa? Dikaitkan dengan waktu, bukan dengan bilangan berapa kali mengusapnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengusapnya? Ya, cara mengusapnya cukup
diusap bagian atasnya sekali. Ya. Dan tidak perlu semua. Artinya tidak perlu semua kena usapan, sebagian besar saja. Ya. Nah kalau pengen mengusap bagian bawahnya bagaimana? Boleh nggak? Nggak boleh, justru nggak boleh. Ya, para ulama menjelaskan justru hukumnya haram. Nggak boleh gitu loh. Jadi karena apa? Itu menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Ya, menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Makanya Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan kan, kalau agama itu dengan akal, dasarnya akal, maka mengusap khuf itu mana yang lebih utama? Atas atau bawah? Bawah, ya enggak? Karena apa? Secara logika apa? Yang kotor mesti bawah. Tapi kok syariatnya yang atas? Karena agama itu dalil. Ya kan? Agama itu dalil dan ketundukan kepada syariat. Mencontoh nabi. Nabi kayak gitu ya sudah. Ya kan? Walaupun mungkin bagian bawah itu kotor, maka tidak masalah. Kecuali kalau yang diinjak najis, itu beda lagi. Kalau najis itu harus dibersihkan dulu sebelum wudu. Tidak cukup diusap, bahkan itu harus dihilangkan. Ima dicuci atau dengan bagaimana, yang penting najisnya hilang. Tapi berkaitan dengan mengusap ketika wudhu, maka syariatnya bagian atas. Ya, bagian bawah tidak diusap. Dan mengusapnya tidak semuanya, cukup sebagian besar bagian atas. Dengan tangan kanan atau kiri? Ya? Dengan tangan kanan atau kiri? Bebas. Kaki kanan diusap dengan dua kaki ya untuk. Kaki kiri diusap dengan dua tangan ya. Dua tangan sekalian itu boleh. Saya ulangi ya. Kaki kanan langsung diusap pakai dua tangan ini, seret. Boleh. Kan cepet rampung toh. Nek satu tangan kan harus mutar-mutar gini. Ya. Ini langsung set gitu kan. Yang kiri juga set. Atau masing-masing satu tangan enggak apa-apa. Kanan dengan kanan, kiri dengan kiri juga enggak apa-apa. Ini lebih luas dalam masalah ini. Jelas? Apa Pak Bambang tadi? Lupa? Jelas ya masalah ini? Jelas ya masalah khuf? Ya. Baik, sekarang awas berkobis. Nanti ada pembahasan sendiri. Paragraf sesudahnya nanti membahas itu. Jelas ya? Baik, kita baca dulu. Antum dengarkan, antum tirukan. Fa in kana alaihi khuffani wa nahwuhuma ya. Fa in kana alaihi khuffani wa nahwuhuma masaha alaihima insya'a. Masaha alaihima insya'a. Yauman wa lailatan lil muqimi. Yauman wa lailatan lil muqimi wa salasata ayyamin bilayalihinna lil musafiri wa salasata ayyamin bilayalihinna lil musafiri bilayalihinna lil musafiri bisyarti an yalbasahuma ala taharatin wala yamsahuhuma illa fil hadasil asghari fil hadasil asghari bukan hadas gitu ya, tapi hadas. Nah. An Anasin marfu'an idza tawadda'a ahadukum wala bisa khuffaihi falyamsah alaihima wal yusalli fihima
wala yakhla'huma insya'a illa min janabatin rawahul hakimu wa sahhahahu. Ya, silakan dibaca bersama-sama. Fa in kana 'alaihi khufani wa nahwuhuma masaha 'alaihi ma in syaa yawman wa laylatan lil wa thalathata ayyamin wa layalihinna lis-sa'ili bi syarrin wala yamsahuna illa bil hadathil asghari an Anas marfu'an idza tawadda'a ahadukum wa labisa khufayhi wal yamsah 'alayhima wal yusallihima wala yarhamuna fasya'a illa min hamamin rawahul hakim wa sahhahu. Baik. Selanjutnya. Perhatikan, biarkan dulu ya. Yang harokatnya masih iskal bisa ditambahkan di situ. Fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi jabiratun. Fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi jabiratun ala kasrin au dawaun ala jarhin wa yadurruhu al-ghaslu masahahu bil ma'i fil hadasil akbari wal asghari hatta yabro'a. Ya, sekalian kita terjemahkan. Fa in kana ala a'dha'i, maka jika ala a'dha'i wudu'ihi, pada anggota-anggota wuduknya, anggota-anggota wuduknya, jabiratun, perban. Jabirah itu perban dan yang misalnya apalagi? Ya gib, ya ta? Gib, perban dan lain sebagainya. Ala kasrin, apa? Pada bagian yang patah. Jadi jabirah perban untuk tulang yang patah. Kasrin itu kan patah itu kan. Jadi jabiratun ala kasrin, jadi ada perban untuk bagian yang patah gitu. Atau luka juga bisa. Au dawaun ala jurhin atau jarhin, atau terdapat obat di atas luka, ya kan? Jadi di atas luka itu dibubui obat misalnya, ya kan? Ya. Dan obat ini tidak boleh kena air. Wa yadurruhu al-ghuslu, dan membahayakan kalau sampai al-ghuslu dibasuh. Ya, kena air maksudnya gitu. Maka masahahu, maka dia cukup mengusapnya bil ma'i, dengan air. Mengusap apa? Perban maupun bagian obat tadi. Diusap pakai air. Fil hadasil akbar wal asghar, pada hadas akbar maupun asghar, hatta yabro, sampai dia sembuh. Artinya sampai mandi besar pun ya boleh mengusap. Jelas ya? Ya, boleh mengusap. Jadi tidak harus diguyur. Walaupun bagian yang lain ketika mandi harus diguyur. Kalau dia mampu mandi gitu loh. Tapi kalau enggak mampu mandi berarti cukup tayamum. Enggak bisa pakai air, maka dia cukup tayamum. Maka tayamum itu kan mewakili wudhu dan mandi.
Jadi orang yang terhalang-halangi memakai air ketika junub, bagaimana cara mengangkat hadasnya? Tayamum. Bukan dengan cara apa? Berguling-guling di tanah. Dan itu terjadi di zaman sahabat gitu ya kan? Ya kan? Kan pakai logika. Logikanya apa? Kalau wudhu itu kan tayamum. Lah kalau mandi ya guling-guling kan gitu toh. Nah, akhirnya diceritakan kepada Nabi, maka apa? Cukup tayamum, karena tayamum itu mewakili wudhu dan mandi. Dengan syarat apa? Ya dia memang terhalang-halangi dari menggunakan air, karena nggak ada air atau faktor yang lainnya. Adapun kalau ini mengusap ini, dia sebenarnya mampu menggunakan air, cuman di bagian-bagian tertentu apa itu? Ya, dia tidak bisa untuk mengguyurkan air di situ. Maka dia cukup mengusapnya. Hatta ya bro'a, sampai dia sembuh. Baik, sekarang dengarkan. Jelas ini ya? Ya. Fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi jabiratun ala kasrin ya. Fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi jabiratun ala kasrin au dawa'un ala jarhin wa yadurruhul ghuslu masahahu bil ma'i fil hadasil akbari wal asghari hatta yabro'a. Apa bedanya ghuslu dan ghuslu? Kalau ghuslu itu mandi. Jadi kalau di domah hu-nya itu domah itu mandi. Kalau gho mencuci, membasuh. Maka dalam bab selanjutnya nanti ada babul ghusl, mayujibul ghusli atau mayujibul ghuslu al ghusla. Apa-apa yang mewajibkan mandi. Ya. Jadi bedanya itu kalau dengan mendomah itu mandi, kalau dengan memfatkah mencuci atau membasuh. Paragraf ini jelas ya, Wah? Jelas ya secara makna? Jadi jabiroh itu perban, dikatakan jabiroh itu kata jabaroh itu kan memaksa. Ya kan? Kenapa memaksa? Iya, karena ketika seseorang patah tangannya atau kakinya, maka tangannya kan dipaksa diem gitu dah. Nah, dengan digip misalnya. Itu supaya apa? Dia itu enggak gerak-gerak, enggak boleh gerak kan? Dia dipaksa diem gitu kan. Maka dikatakan jabiroh itu seperti itu. Dan biasanya tindakan pertama apa? Kalau patah itu diklem toh. Dikasih klem kemudian dibalut. Itu namanya juga jabiroh. Ya. Lanjut halaman berikutnya. Masih seputar mengusap. Wasifatu mashil hufaini an yamsaha aksara dhahirihima. Wa amal jabiratu fayamsahu ala jami'iha. Wasifatu dan cara mashil hufaini mengusap dua khuf yaitu an yamsaha dengan mengusap aksara sebagian besar dhahirihima, bagian atasnya. Dhahirihima itu apa? Bagian atasnya. Dhahir itu punggungnya, bagian atasnya maksudnya gitu. Berarti apa? Sebagian besarnya itu menunjukkan apa? Kalau ada bagian-bagian yang tidak kena usapan berarti cukup. Wadah ya? Nah, adapun wa amal jabiratu, adapun jabiroh perban ya. Dan misalnya tadi fayam sahu, maka dia harus mengusap ala jami'iha, seluruh permukaannya. Seluruh permukaannya. Ya. Nah kalau diusap saja sakit bagaimana? Ada toh? Luka itu jangankan kok kena air, kesenggol saja itu, masya Allah, tulung-tulung gitu kan. Nah itu bagaimana? Hah? Gimana itu?
Oh, enggak apa-apa. Apa dasarnya? Iya, fattakullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampunya. Ya, ya mampu. Berarti kalau bagian itu memang tidak bisa kena air, ya kan? Atau diusap pun juga, masya Allah sakitnya luar biasa, membahayakan, maka ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Semampunya mana yang bisa diusap, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, sekarang saya bacakan, antum tirukan. Wasifatu mashil huffaini an yamsaha aktsara dhahirihima wa ammal jabiratu fayamsahu ala jami'iha. Iya, ala jami. Baik, yamsahu ini sigotnya isim atau fi'il Pak Margit? Fayamsahu ala jami'iha. Yamsahu itu isim atau fi'il? Fi'il apa Pak? Mudhari, bagus. Madinya masaha yamsahu. Kalau ini wasifatu mashil khufain, mashi itu ada mim sakha lah. Itu dibaca isim atau fi'il Mas Arifin? Ya isim atau fi'il pertanyaannya. Isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il apa? Masdar. Iya masdar. Isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il apa? Madi, berarti masaha gitu. Masdar itu isim atau fi'il? Masdar itu isim atau fi'il? Isim, berarti ini isim. Masdar. Ya kan mashi jelas lah. Fa'li, fa'lan. Fa'lan itu kalau nasab. Rofa, fa'lun. Jer, fa'lin gitu lah. Ini bacanya mashi karena apa? Jer. Nah, kenapa jer? Nanti di nahwu. Tapi intinya ini mashi, ini jangan dibaca masaha. Sifatun masahal khufain, salah. Tapi apa? Sifatu mashil khufain. Seperti itu. Baik, wah. Bab berikutnya adalah babu nawaqidil wudu. Bab pembatal-pembatal wudu. Nawaqid itu jamak dari apa? Naqidun. Jadi naqidun jamaknya nawaqid. Jamak apa namanya, ikhwah? Jamak apa ini? Jamak taksir. Jadi naqidun jamaknya nawaqid. Bab pembatal-pembatal wudu. Baik. Babu nawaqidil wudu'i. Bab pembatal-pembatal wudu. Wahia dan dia, saya baca dulu. Al khariju minas sabilaini mutlaqan. Waddamu al kathiru wa nahwuhu. Wa zawalul aqli binaumin au ghairihi. Wa aklu lahmil jazuri. Wa aklu lahmil jazuri. Wa masul mar'ati bisyahwatin. Wa masul mar'ati bisyahwatin. Wa masul farji. Wa taqsilul mayyiti. Warriddatu. Warriddatu. Ra dan dal tasdid semua. Warriddatu. Wahia tuhbitul a'mala kullaha. Liqaulihi ta'ala
au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Al-Maidah minal ayatis sadisah. Artinya pembatal-pembatal wudu satu, dia adalah satu al-khariju minas sabilain, yang keluar dari dua lubang. Maksudnya lubang ini apa? Kubul dan dubur, kemaluan dan dubur, lubang depan dan belakang. Mutlakon, secara mutlak. Maksudnya secara mutlak itu apa? Tanpa terkecuali, apa saja yang keluar, ya kan? Lah apa ada yang lain? Banyak, ya kan? Jadi semua yang keluar dari dua lubang, depan atau belakang, kemaluan maupun dari dubur, ini membatalkan wudu mutlak. Artinya tanpa terkecuali. Hatta misalnya cacing yang keluar, ya toh? Udi, nah geret, ada cacingnya, membatalkan wudu itu, ya toh? Membatalkan wudu. Atau misalnya kelereng, nek biasanya nek kelereng itu ya katut sama temennya, ya. Apa? Ketika BAB toh, biasanya gitu. Intinya mutlak, entah itu darah, entah itu yang lain, membatalkan wudu. Yang kedua, wadamul kasiru wa nahwuhuma, darah yang keluar banyak dan yang semisalnya. Yang semisalnya ini ulama menjelaskan ya perkara-perkara yang najis. Seperti apa misalnya nanah, apa itu mutah, ya kan? Muntah itu yang banyak, ya toh, yang dia tidak keluar dari dua jalan tadi, ya kan? Misalnya luka yang sangat banyak mengeluarkan darah, maka ini membatalkan wudu. Ya, luka, ya kena kaki, tangan atau yang lainnya dan dia mengeluarkan darah cukup banyak, maka dia membatalkan wudu. Tapi kalau cuma sedikit, tidak, ya kan? Dijelaskan oleh Syekh di dalam apa pembatal. Apa itu di dalam apa itu? Di dalam perkara yang najis itu toh. Maka kalau itu sedikit maka dimaafkan, gitu kan. Maka ini yang kedua ini adalah perkara yang tidak keluar dari dua jalan tadi dan termasuk perkara yang najis. Maka jika keluar dari badan kita membatalkan wudu. Jelas ya, kaidah nomor 2, darah yang banyak dan yang semisalnya. Maksudnya semisalnya itu seluruh perkara yang termasuk najis dan keluar dari badan kita dalam jumlah yang banyak, maka itu membatalkan. Yang ketiga, zawalul akli, hilangnya akal. Jadi tidak sadarkan diri, binaumin, karena tidur, wa ghairihi, dan yang lainnya. Walaupun di sana ada khilaf karena tidur, ya, maka sebagai kehati-hatian beliau Syekh Nasir As-Sa'di ini memilih pendapat yang apa? Batal. Sehingga kalau Jumatan tertidur bagaimana? Pas qomat langsung sholat. Kenapa? Dia mengambil madhab yang tidak batal itu. Tapi di yang lain dia mengambil pendapat ulama yang lainnya lagi. Mencari yang ringan-ringan, ini tidak boleh. Ya. Jadi kalau dia yakin itu membatalkan, dia harus wudu. Kalau madhab yang dianut apa? Membatalkan, tidur itu membatalkan, maka ya tidur pun nanti kan levelnya banyak, ya kan? Ada tidur yang sambil bersandar, tidur yang sambil duduk, ada tidur yang sampai ngelitak itu dah. Nah itu pun perselisihannya nanti di situ. Namun beliau menguatkan pendapat apapun posisinya yang penting tidur membatalkan wudu. Kenapa? Karena ini madhonnah, ya besar besar kemungkinan seseorang itu berhadas dan dia tidak menyadari. Wa ghairihi, dan selainnya, contohnya apa? Pingsan misalnya, pingsan, mabuk, ya kan? Bisa tak? Mabuk. Minum khamr itu membatalkan wudu enggak? Hei, minum khamr loh. Minum khamr membatalkan wudu enggak? Saya tanya. Hah?
minum khamr membatalkan wudu enggak? Enggak. Kapan batal? Kalau sampai mabuk gitu. Karena apa? Hilang akalnya. Jelas ya? Ya. Minum khamr itu haram, tapi kan enggak batalkan wudu. Ya dah? Enggak batalkan wudu. Karena apa? Kalau membatalkan butuh nas. Kecuali ada nas yang menyatakan wajib wudu. Terus wa aklu lahmil jazur, memakan daging unta. Jazur itu unta. Ini unta yang kayak gimana? Ya unta. Maksudnya kayak gimana? Pokoknya spesies unta. Ya, ada beberapa istilah kan. Seperti kambing kan ada gonam, ada kapsun, macam-macam tuh. Ini daging unta, lahmul ibil. Di lafadz yang lainnya lahmul ibil gitu kan. Apa cuman dagingnya? Kalau misalnya jeroani gitu gimana? Lah saya kan nggak makan dagingnya, saya makan jeroani gitu. Masuk juga itu kan. Nek susunya? Enggak, susunya enggak. Ya. Kalau daging kambing? Enggak, tapi disunahkan. Daging selain unta itu disunahkan. Ya, tapi tidak membatalkan. Artinya apa? Baik kalau kita memperbaiki apa itu wudu. Terus itu tadi yang berapa? 1, 2, 3, 4. Yang 5, mas'ul mar'ati bisahwatin, menyentuh wanita dengan syahwat. Artinya kalau misalnya mau ke masjid mencium istri ya kan, atau salaman dengan anak istri tanpa diiringi syahwat, maka itu tidak membatalkan wudu. Ya kan? Nah kalau sekedar megang membatalkan, lah ini gimana nanti misalnya gendong anaknya wedok sih saya coba. Kan itu malah gendong, bukan hanya nyentuh kan mar'ah itu anak kecil, tidak dirinci apakah itu mahram bukan mahram, pokoknya wanita. Ya dah? Maka menggendong anak fatal itu kan gitu. Makanya di sini dikasih qaid, pengikat apa? Bisahwat, dengan syahwat. Apa tadi? Kenapa? Kan enggak najis itu. Ya kan? Kan enggak najis. Jadi butuh nas kalau itu. Yang membatalkan wudu itu apa? Dagingnya. Terus wa masul farji, apa itu? Menyentuh kemaluan. Sebagian ulama ngasih qaid apa? Juga dengan syahwat. Kalau misalnya cuma menyentuh dalam artian nyinggol atau karena kukur-kukur gatel itu kan. Nah, itu tidak membatalkan. Tapi di sini Syekh tidak mengasih qaid, artinya apa? Syahwat enggak syahwat kalau sampai ndumuk. Dalam artian memegang itu gini, ya menyentuh itu gini. Tapi kalau cuma ini nyinggol enggak. Beda ya, menyentuh sama nyinggol beda. Nek nyinggol enggak. Dan yang dimaksud farji di sini ya mencakup dubur. Jelas ya? Ya. Mencakup dubur. Farji di sini masuk di dalamnya apa? Dubur. Terus? Ya enggak, kan celana. Enggak, Pak. Celana bagian dalam. Apa bagian luar? Hah? Nah, luar kan enggak nyentuh itu. Enggak nyenggol itu. Kan ada penghalang. Megang nek ada penghalang enggak apa-apa itu. Terus. Iya kan? Nah, kalau khawatir terbang ya kan. Artinya megang pun ya kan. Megang pun kalau ada penghalang enggak masuk menyentuh gitu kan. Jadi menyentuh langsung maksudnya gitu. Ya masuklah itu bagian. Itu kan sak paket, Mas. Enggak ada itu enggak sempurna. Nah, itu paketannya udah masukkan nanti. Ya itu fikih harus dibahas. Lanjutnya takzilul mayit, apa itu? Memandikan, bukan mencuci, memandikan mayit. Dan yang dimaksud memandikan ini yang menggosok itu, adapun yang menuangkan airnya
atau cuman goceki tabire, itu enggak. Gitu. Terus waridah dan murtad. Ridah itu murtad, murtad itu membatalkan wudhu, bahkan dia wajib mandi lagi kalau mau Islam. Wahia tuhbitul amala kullaha, dan dia menghapus seluruh amal berdasarkan firman Allah Ta'ala, auja ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa. Ya, ini hadis tentang apa? Ayat tentang apa? Tentang kewajiban wudhu ketika melakukan perkara-perkara ini. Ini sudah diterjemahkan pada pembahasan yang lalu. Demikian ikhwah, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus sama Gus tadi